Berhubung Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Sabto mengawali pembicaraan dengan pantun, maka tabaruk kepada ulama-ulama Melayu, saya pun orang Sunda harus mengikuti membalas pantun beliau. Jalan-jalan ke kota Melabuh, terpesona aku di Taman Cik Abdullah. Itu apa itu? Kemana jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan ridho Allah? Oh, ternyata jangan jauh-jauh, ikuti saja sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak telat nih, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus mengikuti sunnah Rasul? Karena memang sesuai dengan apa yang dikalahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga kalam pertama dari Ustaz Sabto bahwa Tayul hakikati, melipatnya jarak secara hakikat itu antuwiya safahatad dunya angka, bahwa engkau melihat dilipatnya jarak yang ada di dunia, perjalanan yang ada di dunia, kegiatan yang ada di dunia, itu bagimu hatta taral akhirah, sehingga mampu melihat akhirat, aqrabu ilaika, lebih dekat menuju Allah minka dari dirimu sendiri. Bahwa kita melihat perjalanan, katakanlah usia kita sekitar 60 tahun, mengikuti pola hidup Rasulullah SAW dengan gaya hidup sehat, gaya hidup taat, penuh sosial kemasyarakatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa meniti karir sebagai hamba Allah, sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun melihat dunia ini, subhanallah, dikisahkan di dalam Isra wal Mi'raj bahwa usia dunia ini suatu saat Rasulullah sedang melintas menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dengan malaikat Jibril alaihi salam, tiba-tiba di tengah perjalanan Rasulullah melihat seorang nenek-nenek. Kira-kira kalau nenek-nenek kinclong apa keriput? Keriput atau ya. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, siapa itu? Katanya, itulah wahai Muhammad, gambaran dunia yang ada di hadapanmu. Dia digambarkan sebagai orang yang jemput, nenek-nenek, tua, renta, bungkuk lagi. Masya Allah. Ya. Itu di zaman Rasulullah SAW yang sekitar 1447 tahun yang lalu. Berarti tahun sekarang 2025 kira-kira makin bongkok, makin seger, makin bongkok kata ya. Nah, perjalanan dunia yang segitu jauhnya ditambah beribadah, bahkan subhanallah ketika Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, manusia dari segala manusia secara jasadiah, itu digambarkan ketika beliau diciptakan, ternyata Azazil yang belakangan dinamai Iblis laknatullah, ternyata sudah hidup 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Masya Allah, kebayang nggak ibu? Dunia ini kira-kira renta apa ya? Renta banget ya. Nah, perjalanan seperti itu, apa yang harus diciptakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai rahmat dan ridhonya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada resepnya ibu. Tahu resepnya? Ibu kalau masak di rumah pakai resep apa tidak? Enggak, kayaknya sudah saking hafalnya gitu ya. Tapi bagi saya mah resep perlu ada ya. Ada resep
yang ini rahasia untuk segala rahasia, tapi bukan rahasia. Kenapa? Karena sudah dinyatakan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ingin, maka gunakan rasa ini, maka pasti, bukan insya Allah lagi, bukan, pasti akan dicintai oleh Allah dan akan selalu mendapatkan limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Istiqomah. Surah Ali Imran ayat 31. Bagaimana firman Allah? Allah berfirman, "Kul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukhatab yang dikhususkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya adalah untuk semua. Memang dikhususkan, dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Apalagi ini Quran yang insya Allah senantiasa kita baca sehari-hari, Ibu ya. Apalagi di Darul Hijrah, Masya Allah, ada rumah Quran, ada rumah kafe, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian, bahwa di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya, kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal satu ayat ini aja, Bu. Apa itu? Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin agar seluruh keluarga kita, handai tolan tetangga, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka katakanlah saja olehmu wahai Muhammad, cukup ikuti saja aku, maka pasti Allah akan mencintaimu dan juga melimpahkan maghfirahnya kepadamu sekalian. Ibu hadirin jamaah sekalian, untuk mencapai rahmat dan ridho Allah perlu ibadah tidak? Sangat perlu. Itu ya, itu suatu syarat yang tidak bisa dipungkiri, suatu syarat yang tidak bisa dihindari, bahwa kalau ingin mencapai rahmat dan ridho Allah, syarat yang pertama adalah beribadah. Apa katanya? Beribadah. Cuma ibadah di sini ada tekniknya, Ibu. Kalau hanya sekedar ibadah saja, umat Nabi Musa juga beribadahnya ratusan tahun. Bahkan di dalam satu hikayah yang mutabar, ada umat Nabi Musa alaihissalam beribadah selama 400 tahun, belum pernah bermaksiat, senantiasa beribadah kepada Allah, siangnya saum, malamnya qiyam, dan sehari-hari senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat di padang mahsyar ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei hambaku, dengan apa engkau menghadap kepadaku?" Sang hamba tersebut dengan pede menyatakan, "Aku menghadapmu dengan beribadah, ya Allah." Maka yakinkah engkau akan masuk surga? Saya yakin 100% ya Allah. Ternyata ketika ditimbang itu ibadah yang 400 tahun, ternyata tidak sebanding dengan nikmat Allah yang satu biji mata, belum kalau dua, belum ditambah dengan hidung, belum ditambah dengan mulut, belum ditambah dengan otak, dan seluruh organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Berapa ribu tahun kita harus beribadah, betul? Capek Ibu kalau begitu mah. Apalagi kalau kita mengingat sejarah Nabi Sam'un. Siapa itu Nabi Sam'un? Nah, kalau di Indonesia disebut Samson gitu. Dipresetkan itu menjadi pendekar Betawi katanya. Padahal itu Nabi Sam'un yang subhanallah soleh luar biasa, beribadah, berjihad selama 1000 tahun, namun itu masih kalah dengan umat akhir zaman. Kemudian ada tadi umat Nabi Musa alaihissalam 400 tahun beribadah, masih kalah dengan umatnya akhir zaman. Dan ada bahkan ada
Nabi Idris alaihissalam, ad-rasa yudrisu Idrisan, Nabi yang paling cerdas, Nabi yang pertama kali melakukan tulisan dan juga membaca sehingga menjadi orang yang paling pintar, tapi itu masih kalah dengan umatnya di akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kira-kira siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita dong yang ada di Masjid Hijrah Darul Hijrah ini ya. Insya Allah. Nah, Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau kita menurut ibadah yang berjihad 1000 tahun kayak Nabi Samuel, kemudian harus belajar ribuan ratusan tahun seperti Nabi Idris alaihissalam, kemudian harus berpuasa seperti halnya umatnya Nabi Musa 400 tahun, itu kayaknya kepayahan. Kenapa? Karena usia Rasulullah SAW sudah dipatok sekitar berapa tahun? 63 tahun. Berarti umatnya sekitar ya sebenarnya itulah ya 30 tahun kurang lebih. Nah, bagaimana supaya kita beribadah dengan cerdas dan ikhlas serta tuntas? Gampang, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak usah mencari yang lain beribadah yang muluk-muluk sampai ratusan tahun, tapi fattabi'uni, cukup ikuti saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu hadirin jemaah sekalian, mengikuti sunnah Rasul capek apa ringan? Nah, jebakan ini, jebakan saudara. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah apa gampang? Bingung jawabannya. Mau disebut gampang, susah ternyata. Mau disebut susah, ternyata gampang gitu ya. Salah satu contoh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyawaki ma'a kulli sholatin. Kalau saya tidak memberatkan terhadap umatku, maka pasti akan aku wajibkan terhadap umatku untuk siwak setiap kali mau sholat. Kira-kira siwak susah atau tidak? Tidak, ya. Kalau bolehlah, kalau zaman sekarang usah gigi itulah gampangnya gitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak mengucapkan itu karena takut memberatkan kepada umatnya. Tapi barang siapa yang melakukan siwak, gosok gigi dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pasti itu mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Kemudian salah satu di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dahsyat adalah man sholal rak'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang 2 rakaat melaksanakan sunnah sebelum fajar, maka baginya seolah-olah jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tadi melaksanakan sholat fajar, sunnah itu sebenarnya mudah, namun terasa berat kalau dimudah-mudahkan. Tapi kalau seandainya mudah dalam image kita, dalam pemikiran kita bahwa sunnah itu mudah, maka insya Allah kehidupan kita penuh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ada kalimat yang harus saya sampaikan terkait at-tayyul haqiqiyyun. Di dalam pembahasan ini baru muncul kalimat at-tayyul haqiqiyyun. Apa maknanya tayyul haqiqiyyun? Kalau yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, supaya kita melihat seluruh usia kita, perjalanan dunia pada umumnya itu seharusnya bisa mampu dilipat supaya lebih singkat, sesingkat-singkatnya. Kalau kata Bung Karno, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu ya. Nah, at-tayyul haqiqiyyun, ada satu kisah yang ini terjadi pada guru kita Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tayyul Arifin, dan ini kesaksian dari supir beliau Bapak Harun.
Saat itu Pangersa mendapatkan undangan untuk hadir di pondok pesantren Darul Falah Pamoyanan Cianjur, pesantrennya Kiai Haji Wahid Aziz, yang saat itu ada acara, dan acaranya dimulai persis ba'da asar, sedangkan Pangersa itu keluar dari madrasahnya itu persis setelah sholat asar, dan memang saat itu tidak zikir katanya, jadi zikirnya insya Allah dalam perjalanan. Ya, yang pusat adalah Pak Harun sendiri. Aduh, katanya ini perjalanan Cianjur itu 3 jam kurang lebih, kemudian caranya ba'da asar, sedangkan Pangersa berangkat ba'da apa? Ba'da asar. Dengan apa namanya, galau gitu ya, melihat lirik ke para sahabat, tapi para sahabat santai aja duduknya, nunduk aja begitu ya. Nah, ketika pas terakhir kali dilihat, katakanlah jam 3 gitu ya, pas keluar dari itu gerbang pondok pesantren, pas melihat lagi, sudah ada di pondok, di gerbang pondok pesantren Darul Falah. Berarti waktu yang 3 jam dilipat, jam dilihat dari waktu timer mobil tuh ya, 3 itu berapa? 15 ya? 15.05, berarti cuma berapa menit? 5 menit cuma segini, lihat lagi ke depan, sudah gerbang pondok pesantren Darul Falah, dan pondok pesantren Darul Falah baru keluar berjamaah sholat asar. Apa yang terjadi? Pangersa biasa-biasa aja begini, tapi yang herannya adalah Bapak Harunnya sudah pernah melalui penglipatan bumi, penglipatan waktu yang 3 jam. Ini juga sama, bahwa ketika kita melihat diri kita perjalanan usia 60 tahun, jangan dilihat 60 tahunnya. Kemudian kalau kita melihat dunia, jangan melihat sekian ribu tahunnya, tapi lihatlah bahwa di dalam diri kita ada suatu makom, suatu tempat yang mana tempat itu memungkinkan bahwa kita mendapatkan cinta dan maghfirahnya Allah secepat mungkin. Tadi resepnya surah apa itu? Surah Ali Imran ayat 31. 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, untuk mendapatkan cinta dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat mudah. Apa itu? Mengembalikan hidup kita sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bangun tidur lah, katakan. Ketika bangun tidur yang pertama diucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kemudian sebelum melaksanakan sholat subuh, laksanakan apa saja? Sholat fajar. Gak usah mikir dulu, sunnah. Kemudian wudu sangat sunnah. Kemudian kalau bisa sholat taubat yang diawali dengan mandi taubat, singkatnya saja. Kemudian melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, dan ditambah sholat sunnah hidafnil balad. Kemudian berangkat ke masjid kalau bapak-bapak untuk melaksanakan berbagai amaliyah, di antaranya sholat berjamaah, zikir, doa, silaturahim dan lain sebagainya. Dan seputaran setelah melaksanakan sholat subuh, ternyata luar biasa banyak ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan. Apa itu? Kan kita perlu makan, perlu tidur, perlu bercengkrama, perlu bekerja, perlu melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Syarat untuk melaksanakan selama 24 jam ibadah itu syaratnya apa? Niatkan segala sesuatu karena Allah. Subhanallah, ibu ya. Kalau melaksanakan segala sesuatu karena Allah, maka segala sesuatu itu bernilai pahala di hadapan Allah, bernilai keberkahan di hadapan Allah, insya Allah. Nah, ada satu asbab yang menjadikan kita kenapa
cinta begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum juga berkenan Allah mengampuni. Padahal doanya doa yang paling tua dan dibacakan setiap pagi, siang, sore, malam, diisuk jebur ke sore dekat terus-terusan doa-doa itu, tapi doanya belum berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata di dalam riwayat yang muhtabah, tanpa terasa Nabi Adam sudah munajat dengan doa tersebut selama berapa lama? Berapa lama ini? 200 tahun. Ternyata selama 200 tahun itu belum ada tanda-tanda bahwa Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teringatlah beliau saat-saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam hadisnya? Bahwa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lamma tarfa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada satu kesalahan, qala, berserulah Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbu inni as'aluka bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Kemudian Allah bertanya, "Sadaqta ya Adam, lima arafta bi Muhammadin wala akhluqhu?" Hei Adam, betul apa yang kamu lakukan, tapi kenapa kamu bisa tahu seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal orang itu belum aku ciptakan. Teringatnya pada saat-saat beliau diciptakan Nabi Adam, ya Rabbi lama khalaqtani, wahai Allah, ketika Engkau menciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu 'alal qawa'im al-'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wa'araftu anna ismika lam tadif ila ismi ila ismika ahabba ilaikal khalq. Maka tahulah aku bahwa namamu tidak akan mungkin bersanding dengan seseorang yang nama itu pasti engkau cintai dari makhluk. Sadaqta ya Adam, betul wahai Adam, maka fad'uni faqad ghafartu laka. Silahkan engkau berdoa kepadaku bihaqqihi, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ghafartu laka, maka aku sungguh akan mengampunimu. Subhanallah. Jadi ibu hadirin yang mas sekalian, melalui salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ketika kita berupaya untuk mendapatkan cinta Allah dengan ibadah kita, menurut ibadah kita, entah itu ibadah sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu apapun ibadahnya, ternyata wallahu a'lam diterima atau tidaknya. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudah pasti akan Allah cintai engkau dan juga akan Allah limpahkan ampunannya kepada kita sekalian. Maka ibu hadirin yang mas sekalian, betapa cinta Allah sangat dahsyat dan berbagai upaya bisa untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah, salah satunya dengan bermunajat sebagaimana min jumlatil ulama ilmu tasawufin. Para ulama-ulama mencontohkan kepada kita sekalian bermunajat dengan kalimat yang tadi di awal dibacakan, bagaimana? Ilahi anta maqsudi. Bagaimana artinya?
Arabnya saya mengatakan ilahi, coba. Ya Allah, hanya Engkau lah yang aku maksud. Terus, dan keriduanmu lah ya Allah yang kami cari. Terus, oleh karena itu ya Allah, bukan siapa-siapa yang aku cari, bukan apa-apa yang aku cari, ini maka tunjukkan ke dalam kalbu kami, berikanlah pada hidup kami mahabbataka wa ma'rifata, rasa cinta dan juga ma'rifat kepadamu. Insyaallah dengan salah satu doa ini, atini mahabbataka wa ma'rifataka, dengan memohon ampun kepada Allah, memohon cintanya dan ma'rifat kepada Allah, insyaallah sedikit banyaknya Allah pun akan memberikan cintanya kepada kita. Allah mencintai kita, kita pun cinta kepada Allah, insyaallah. Mudah-mudahan dengan adanya resep dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan cinta dan juga maghfirahnya Allah, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hidup dan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.